Asaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Bu Lucy? Alhamdulillah sehat. Baik. Sehat ya Pak ya. Bapak datangnya Alhamdulillah. cepat pagi ini di sekolah ya. Bahagia Iya, sekali kita bertemu pagi-pagi ya Pak. Oke. iya Bu Lucy. Oke. Kamu kelihatannya Bapak kayaknya ada memikirkan sesuatu ya Pak. Iya Bu Lucy, ini ada permasalahan nih sama siswa saya sebagai wali kelas ini Bu Lucy. Iya. Kenapa ada masalah Pak? Begini Bu Lucy, anak saya yang laki-laki nih Bu Lucy, Iya. dalam beberapa bulan belakang ini dan sampai sekarang anak kita ini sering bolos, tidak masuk kelas, dan juga sering terlambat dalam upacara Senin, jarang sekali dia hadir. Kadang dia udah siap upacara, baru dia masuk polisi. Kemudian ditelepon orang tuanya, kata orang tuanya, dia datang ke sekolah. Pagi-pagi dia berangkat ke sekolah. Akhirnya ditelepon orang tuanya ikut mencari anaknya. Kebetulan ketemu dia nongkrong di kedai, duduk-duduk di situ. Kemudian dalam padahal itu juga saya juga panggil anak ini karena guru-guru lain juga melapor ini masalahnya, bukan dia tidak masuk telat juga, bukan telat saja, tapi dia masuk di suatu pelajaran ini juga tidak masuk. Dicari, akhirnya dia ketemu di belakang, duduk di WC. Ini yang kesalahan anak kita ini, Bu Lucy. Oh begitu ya Pak ya. Jadi rencana pertemuan ini apa ya Pak ya? Bagaimana Bu Lucy? Apa rencana pertemuan kita ini Pak? Iya, itulah dengan permasalahan ini saya pengen sekali minta solusi dari Bu Lucy dalam pertemuan ini. Karena dalam beberapa bulan ini saya coba permasalahan satu orang ini kadang terpengaruh kepada teman-teman yang lain, karena itu saya minta kepada Bu Lucy apa kira-kira solusinya dalam pertemuan ini yang bisa membantu saya dalam permasalahan ini. Begitu. Jadi tujuan yang ingin Bapak capai apa Pak? Tujuannya agar saya ingin anak ini belajar, dia fokus, Di dia room rajin kita belajar di sekolah. kelompok nomor rampe Pak. Iya Pak. Bentar. Oke Pak. Iya. Pak, jadi itu tadi ya Pak ya. Jadi tujuan pertemuan kita ini akan mencarikan solusinya ya Pak ya. Oke. Kira-kira untuk ukuran keberhasilan pertemuan ini bagaimana Pak? Keberhasilannya. Iya, ukuran keberhasilan ini. Baru masuk Pak. Oh ya, selamat datang Pak Jub. Ya. Iya. Ukuran keberhasilan yaitu agar permasalahan ini dapat terpecahkan, dapat anak ini kita harapkan dia aktif kembali, rajin belajar, dan membahagiakan orang tuanya, itu intinya, tidak mengecewakan orang tuanya. Gitu ya Pak ya. Jadi dari situ kesempatan apa yang kira-kira yang Bapak miliki sekarang ini Pak? Kesempatan saya sebagai wali kelas, saya berkewajiban untuk memanggil anak ini untuk merubahnya, untuk yang lebih baik, agar juga didukung oleh pihak sekolah untuk anak ini akan berubah. Dan kita minta kepada orang tua juga berperan aktif kepada anak yang bermasalah ini. Walaupun dia tidak cara masuk ini, kita harapkan dia kembali, karena dia kelas 1 ini boleh ceritanya kelas 1 dia rajin. Iya.
Tapi kelas 2 ini dia agak golongan pemalas gitu. Itu Gitu ya Pak masalahnya. ya. Oke, terus dari kalau kita lihat ya Pak ya, dari skalanya 1 sampai 10 atau dari 0 sampai 100 itu kira-kira, posisi Bapak itu sekarang dalam pencapaian tujuan yang ingin Bapak capai itu kira-kira di rentang berapa ya Pak? Di rentang antara 80 lebih sih. Antara 80 ya Pak ya. Terus, Ya. untuk mencapai tujuan tersebut, apakah Bapak memiliki, kekuatan begitu Pak? Power-nya apa gitu? Iya iya. Power-nya, kekuatan saya itu adalah dukungan dari orang tua. Karena, kita sebagai, guru di sekolah itu agak orang tua dari anak. Kemudian orang tuanya itu dari sekolah, di rumah tuh orang tuanya adalah ibu kandungnya. Di sini apabila saya menelepon orang tuanya, dia sangat mendukung. Tolong bantu Pak, kalau ada informasi-informasi anak saya, tolong disampaikan Pak, ada permasalahannya, tolong dibantu dan sampaikan pada saya. Itu permintaan orang tuanya. Dengan dukung orang tua inilah saya terus Iya. bersemangat. Oke. Kira-kira, apa hambatan atau gangguan yang akan rasanya menjadi penghalang bagi Bapak untuk meraih, tujuan ini, Pak? Ada nggak, Pak? Apa hambatan atau gangguan ya, yang akan menghalangi, keinginan Bapak untuk mencapai tujuan tersebut, ada nggak, Pak? Kalau halangan dan hambatan kira-kira rasanya enggak ada boleh sih. Nggak ada ya, Ya, Pak, ya. enggak ada rasanya. Terus, solusinya bagaimana, Pak? Solusinya, kita tetap aktif terus, mesti tetap aktif, memberikan, dukungan, panggilan pada anak itu, segitiga retribusi apa, Restitusi. restitusi kita lakukan. Kita panggil dia sendiri, kita berhadapan, tanyakan permasalahannya. Pada saat dia melakukan pemanggilan secara individual itu, dia, berubah. Ini berubah, berapa hari dia berubah, udah rajin lagi masuk, udah senang hati kita. Setelah itu dia kembali ke apa, ke sikap awalnya. Dia tidak rajin lagi dan ini terbawa juga oleh, terbawa lagi teman-teman yang lain. Dia malah tanya, temannya, "Pak, kenapa dia enggak masuk-masuk? Gini gini gini," diceritanya kan. Dia enggak masuk, nilainya juga bagus, ya kan. Itu jadi apa, permasalahan juga. Dan itu yang kita panggil dia anak ini secara individual, kita berikan pemahaman terhadap anak ini agar dia lebih sadar. Kita berusaha terus, walaupun dia turun naik sikapnya, kadang dia bagus, kadang dia kembali sikap awal, kita tetap berusaha agar anak ini menjadi anak yang baik. Oke, ya Pak ya. Jadi Bapak punya strategi ya Pak ya di dalam permasalahan ini Bapak punya strategi. Kira sudah terbayang Pak bagaimana mewujudkan strategi tersebut? Ya, strateginya tahap pelaksanaannya kita yang pertama itu kan kita panggil anak ini, kita beri pemahaman, kemudian kita panggil orang tuanya, dia juga beri pemahaman, kemudian disarankan kepada orang tua tetap memperhatikan anak di rumah tentang belajarnya, kemudian memperhatikan tugas-tugas yang diberikan. Ini tugasnya kadang juga jarang masuk, ini masalahnya. Semua guru melapor, gitu, dipanggil orang tuanya. Di bawah juga perlu kita bekerjasama dengan BK untuk permasalahan ini. Ya, boleh sih. Gitu ya Pak ya. Iya, oke baik Pak. Lalu kira-kira apa rencana Bapak untuk mencapai tujuan tersebut? Kedepannya bagaimana Pak? Adakah yang prioritasnya Pak? Kalau prioritasnya
kita meyakinkan anak ini, kita yakinkan dia, kita beri tuntunan, kita tuntun dia ke arah yang baik. Kalau dia salah, kita arahkan kesalahan itu, kita kembalikan dia ke arah yang baik. Oke, ya. Terus bagaimana dengan jangka waktunya, Pak? Berapa lama Bapak memberikan perubahan inilah gitu? Ya, kalau perubahan ini kita harapkan bertahap. Ya, satu bulan pertama kita lihat ya, perhatikan bagaimana perubahannya. Kemudian masih ada permasalahan, kita panggil, kita ajak dia ke ruang BK. Kemudian masih kalau udah berubah, kita tetap mengontrol dia. Bagaimana kelanjutannya, atau dia tetap membiarkan kebaikannya itu atau tidak berubah. Kalau tidak berubah, kita panggil orang tuanya. Panggil orang tuanya, kita bawa, kita berdua aja dulu atau bertiga sama anak. Tahap ketiga, ke tahap selanjutnya, kalau masih dia tidak berubah, ya ke arah yang kebaikan, kita bawa dia ke ruang BK. Kita minta bantuan juga ke orang BK, mungkin guru BK bisa mencarikan solusi yang terbaik kepada anak ini. Karena trik dari BK ini kan kita tidak bisa seperti BK itu. Dia bisa nanti menggali apa permasalahan sebenarnya dilakukan yang terjadi pada anak itu. Itu boleh sih. Iya, Pak. Lalu komitmen Bapak terhadap rencana aksinya bagaimana, Pak? Iya. Rencana aksinya, ya boleh sih. Ya, rencana aksinya. Yang coba jadi pemahaman sedikit boleh sih. Iya, komitmen Bapak ya kan Bapak sudah punya komitmen nih, sudah sesuai tujuannya. Terus bagaimana Bapak melaksanakannya sesuai dengan rencana aksi Bapak nantinya ke depan itu bagaimana? Iya, rencana aksinya kita rangkul dia anak ini ya, kita panggil, kita beri pemahaman terhadap kebaikan. Jika perlu kita ajak dia seperti kekeluargaan, ya, sagap dia kita orang tua, dia anak, kita panggil hatinya, ya, kita panggil hati, dari hati ke hati dibicara. Kalau hati kita bicara, berarti dia menerima itu. Dengan cara inilah mungkin dia lebih terbuka menyampaikan permasalahannya. Dan kita tetap sebagai guru tidak akan merahasiakan apa permasalahan yang terjadi pada anak ini. Mungkin ada salah keluarga, salah sama teman, atau masalah dia sendiri yang ada pada dirinya. Dan itu kita panggil secara dengan cara pelaksanaan dengan hati-hati gitu. Oh gitu ya Pak ya. Terus kira-kira siapa dan apa yang dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen ini Pak? Yang membantu ya salah satunya guru BK juga berperan aktif membantu dalam membicarakan masalah ini. Kemudian orang tua sangat berperan aktif membantu permasalahan yang ada terjadi di sekolah. Misalnya kalau dia tidak masuk sekolah, itu berarti permasalahan yang ada di sekolah. Orang tuanya berperan aktif membantu. Kemudian masuk kepada wakil kepala sekolah bagian kesiswaan. Itu tahapan yang lebih tinggi lagi. Kalau permasalahannya tidak selesai dari wali kelas, kemudian dari guru BK, kita naikkan kasusnya kepada wali kelas, itu sangat membantu mencarikan solusinya. Tahap terakhirnya baru kita sampaikan ke kepala sekolah. Ini yang akhir sekali. Kalau benar-benar tidak selesai dari 3 tahapan tersebut, kita masuk ke tahap terakhir kepala sekolah. Mungkin kepala sekolah lebih bisa lagi mencarikan solusi yang terbaik kepada anak kita ini.
Baik ya Pak ya. Kira-kira bagaimana perasaan Bapak saat kita melakukan curhatan atau sesi penyampaian permasalahan dari Bapak? Perasaan saya sehari ini senang sekali hati saya plong bisa menyampaikan kepada Bu Lucy permasalahan ini dan bisa mencarikan solusi-solusi terhadap anak saya ini untuk kebaikan ke depannya agar dia menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, kepada nusa dan bangsa dan agamanya. Oke, baik Pak. Terima kasih atas kesempatannya Pak Saf yang sudah menyampaikan curhatan kecilnya kepada saya sendiri. Dan karena Bapak juga sudah mengungkapkan semua dan mencarikan solusinya gitu ya dengan kemudian tujuan yang ingin Bapak capai ya, sehingga mudah-mudahan ke depannya bisa mengharapkan sesuai dengan yang keinginan Bapak tercapai enggaknya. Iya, terima kasih Bu Lucy. Iya, baik. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Job sebagai kocinya gitu. Iya, kocinya, iya. Oke. Ya Pak ya, sebagai pengamat. Ya, Oke Pak. ya baiklah. Pak Job, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya Pak Job maka kedengaran. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Job, segar sekali Pak. Pak Job pada pagi hari nampaknya. Udah siang menjelang sore nih Bang. Oh iya, kita kan ya siang sore Iya. Pak Job ya. Ya baiklah Pak Job. Kelihatan dari keceriaan Pak Job ini, saya lihat ada sesuatu yang tersimpan nih di wajah Pak Job ini. Ada permasalahan nggak kira-kira ke anak-anak kita atau di sekolah atau di mana Pak Jobnya? Oh ada Pak, di sekolah ada permasalahan juga tentang anak itu. Ada di sekolah anak saya yang anak ABK Pak, berkebutuhan khusus. Kebetulan kami di sekolah tidak ada guru ABK. Iya. Oh gitu. Apa yang Pak Job rasakan atau permasalahan yang Bapak Job rasakan di anak ABK ini? Yang saya rasakan permasalahannya itu siswa itu kemauan dia sekolah itu ada, tapi ketika pelajaran diterangkan oleh guru dia tidak bisa menangkap satu pun katanya gitu Pak. Iya, iya. Nah, kemudian dalam permasalahan tersebut kira-kira apa yang Pak Job lakukan terhadap permasalahan ini? Itu saya lakukan pertama pembinaan, saya panggil secara pribadi ke ruangan saya, terus saya tanya dan komunikasi dengan dia. Kayaknya anak ini memang ketika kita berikan pandangan dan pemahaman, pemahamannya memang lambat sekali Pak. Memang dia kadang kayak orang linglung, tidak memahami apa yang kita sampaikan. Oh gitu ya Pak Job ya, karena dia pemahaman kurang. Kira-kira penyebabnya, apa sebenarnya penyebabnya anak ini yang permasalahan yang terhadap anak yang berkebutuhan khusus ini? Itu loh Pak, kemarin sudah kita panggil orang tuanya. Kata orang tuanya ini memang anak ini adalah latar belakang berkebutuhan khusus dari SD, SMP, sampai masuk SMK. Waktu itu kita tidak sempat pula memberikan bertanya kepada orang tua siswa, karena setelah kita pelajari bagaimana siswa tersebut, baru kita paham anak ini adalah anak BK. Baru kita panggil orang tua yang ternyata anak ini memang anak BK. Tapi dia udah kelas 12 Pak. Iya. Oh, iya begitu. Itu yang Bapak lakukan ya Pak Job ya untuk permasalahan anaknya. Iya. Ya, pemanggilan orang tua itu banyak Pak, bicarakan sama guru bidang studi, wali kelas dan kepala sekolah. Sudah kita bicarakan.
anak ini adalah anak berkebutuhan khusus. Jadi kita harus memberikan perhatian khusus kepada dia, bagaimana anak ini bisa menyelesaikan pendidikan di sekolah kita ini. Karena anak ini Pak, ketika kita tanya, dia memang ingin tamat dari sekolah, tapi nggak mungkin kita keluarkan dari sekolah dan kita pindahkan, karena lebih yang kita cemaskan lagi, nanti jangan sampai anak ini salah dalam nanti menerima keputusan kita kalau kita pindahkan atau kita keluarkan dari sekolah. Iya. Oh, baik Pak Job ya, karena ini dah anaknya dalam kelas 3 itu kan dan anak ini kelas 3 itu kan titik akhir dia, dan itu Iya, titik akhir. Ya, kita memberikan pemahaman terhadap anak ini supaya dia berubah yang lebih baik. Kemudian Pak Job, gimana teman-temannya menanggapi permasalahan anak ini? Gitu Pak, teman-temannya kita cukup juga bagus juga motivasi yang diberikan kepada anak ini, karena teman-temannya itu sudah saya kasih pengertian dan pemahaman, mereka paham dan mereka memberi motivasi terus kepada temannya yang satu ini. Diajaknya terus belajar, buat tugas. Kadang temannya aja yang buat tugas untuk dia kan. Jadi memang udah kita beritahu teman-temannya semuanya Pak. Jadi dalam kelas itu dia merasa nyaman dan tenang. Makanya dia rajin ke sekolah katanya, karena teman-teman saya sayang sama saya semuanya Pak. Makanya saya rajin ke sekolahnya. Tapi tidak membawa apa-apa gitu. Iya. Baik Pak Job. Nah, kira-kira dalam beberapa hari ke depan nih, yang apa kira yang Pak lakukan untuk memperbaiki kondisi anak ini? Beberapa hari ini secara pribadi, karena saya guru BK Pak ya, yang saya lakukan setiap hari kepada anak ini adalah yaitu memperhatikan dia. Mulai dari dia datang ke sekolah, itu saya perhatikan, saya tegur, namanya ke Putra, udah datang Putra, udah Pak, yang rajin belajar ya Pak. Pokoknya Putra perhatikan guru memberikan materi, serius dan konsentrasi, tidak boleh ingatan ke yang lain. Jadi insya Allah Putra bisa tamat dari SMK Kartika ini. Iya Pak, siap. Ya bagus, bahasanya kayak gitu bagus Pak. Dia selalu siap katanya. Tapi kenyataannya masih apa kan? Jadi dengan perhatian penuh lah Pak setiap hari saya lakukan. Ya baik Pak Job. Dari beberapa hal yang sudah Pak Job lakukan tadi, kemudian hal mana yang menjadi prioritas yang akan dilakukan yang terlebih dahulu untuk anak ini? Prioritas yang terlebih dahulu saya lakukan adalah memang keinginan dari orang tua dan anak ini menyelesaikan pendidikan di sekolah. Jadi yang saya prioritaskan memang untuk bagaimana dia tetap rajin datang ke sekolah, mengikuti seluruh proses belajar mengajar, walaupun dia kurang paham dan tidak mengerti tentang materi pembelajaran yang diberikan itu. Oh gitu ya Pak Job ya. Baik Pak Job, untuk dalam permasalahan ini, kira-kira siapa yang menjadi mendukung yang dilakukan Pak Job ini? Iya Pak. Ya, yang mendukung ikut aktif lah mendukung program atau yang Bapak lakukan terhadap anak ini. Oh, yang mendukung Pak ya? Iya. Alhamdulillah itu kita dapat dukungan dari seluruh guru, walaupun awalnya guru agak keberatan, tapi alhamdulillah sekarang sudah mendapat dukungan dari seluruh guru, karyawan dan juga kepala sekolah. Itu sudah cukup memberikan dukungan penuh kepada saya untuk membina dan membimbing yang namanya Putra ini sampai selesai di sekolah kita ini. Itu sudah diserahkan penuh kepada saya gitu. Oh iya. Kira-kira dari yang Bapak lakukan itu ada dukungan dari
yang Bapak Jup sampaikan tadi, kira ada enggak kira hambatan untuk memperbaiki anak ini yang Bapak Jup lakukan? Hambatannya cuma itu Pak, karena saya masuk kelas itu cuma 1 jam dan kadang waktu, tapi insya Allah setiap pagi itu tetap saya perhatikan, tetap saya berikan perhatian. Jadi kadang siang saya ada waktu, kadang tidak. Mungkin hambatannya cuma itu aja Pak. Iya. Waktu aja lagi. Oh, waktu aja. Ya. Kira-kira Pak Jup dalam diskusi kita ini Pak Jup senang atau dapat solusi-solusi yang kita lakukan? Senang Pak, saya mendapatkan solusi bagaimana anak ini bisa selesai pendidikannya di sekolah saya, edisi SMK Kartika ini, dan juga mendapatkan metode-metode atau cara bagaimana menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapi oleh anak. Apalagi anak saya ini anak berkebutuhan khusus. Jadi saya merasa senang dengan diskusi ini, bisa mengeluarkan inspirasi saya sebagai guru dan mendapatkan kepuasan tersendiri gitu. Iya. Ya Pak Jup, lalu komitmen apa yang akan Pak Jup lakukan untuk melaksanakan rencana aksi ini? Rencana aksinya, saya memang saya sosialisasikan rencananya ke yayasan dan bagaimana seluruh pihak sekolah itu bisa mengetahui tentang keberagaman siswa yang kita bina di sekolah. Oh iya. Nah, itu rencananya Pak, Bang, kita sosialisasikan nanti ke yayasan dan seluruh warga sekolah. Iya Pak Jup. Terima kasih Pak Jup sudah menyampaikan. Apa perasaan Pak Jup sekarang? Alhamdulillah senang Pak, bahagia. Oh, iya. Ya. Baik Pak Jup, dalam hal acara ini kita sudah menyelesaikan suatu permasalahan. Pak Jup sudah menyampaikan, kita sudah memberikan solusinya. Pak Jup sudah menyampaikan juga solusi-solusi komitmen yang akan dilakukan. Nah, demikian Pak Jup untuk pembicaraan kita hari ini. Terima kasih. Mohon maaf ya Pak Jup. Terima kasih. Ya Pak, sama-sama Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana polisi? Oke, baik. Sekarang kita sebagai coach Pak Jup yang sebagai coachnya. Silakan Pak Saya Jup. sebagai coachnya lagi Bu. Iya. Baik, kita lanjut ya Bu. Iya, lanjut Pak. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sekarang Bu Lucy? Alhamdulillah baik. Sehat Pak, baik. Iya, kelihatannya Bu Lucy ini selalu sehat dan cerah ya. Iya Pak. Tapi kayaknya masih ada betapapun kita senang dan bahagia, yang namanya permasalahan itu pasti ada dalam kehidupan kita. Kan ya Bu Lucy ya? Iya Pak. Nampaknya ada satu masalah nih sama Bu Lucy yang ingin Bu Lucy kemukakan pada kesempatan ini. Iya Pak. Ya apa Bu, masalahnya? Ada masalah sedikit Pak di dalam kelas gitu. Ya. Ini ada seorang anak yang dalam belajar itu susah sekali untuk fokusnya Pak. Nggak fokus, iya, nggak fokus dalam belajar, terus dalam mengerjakan latihan, itu jarang yang selesai tepat waktu Pak. Nah, itulah bingungnya sekarang ini sudah diberikan waktu yang sama begitu dengan teman-temannya, tapi dia sendiri ini yang tidak pernah selesai. Nah, itu bikin pusing Pak. Iya, itu pusingnya Pak. Oh, jadi pusing Bu Lucy ya? Iya, pusing hampir setiap hari. Jadi bagaimana Iya Pak.
saya sudah memberikan arahan pada anaknya, udah mengarahkan gitu ya Pak ya, kasih tahu kalau latihan itu harus dikerjakan tepat waktu, usahakan tepat waktu. Tetapi anak ini tidak mendengar juga Pak. Kadang dia bermenung, mama. Sangka saya dia bermenung itu memikirkan jawaban, ternyata dia tidak, pandangannya kadang kosong. Dia bermenung lama, akhirnya saya tegur, saya nasihati, jangan suka menung nak, kayak gitu Pak. Pak Cipta luar. Gimana nih Pak Jip keluar? Iya. Gimana nih Pak? Waktu berjalan juga Pak. Pak Jip, kenapa dia tuh sinyalnya gimana tuh? Ya, sinyalnya Pak, jaringannya kurang bagus kayaknya. Iya. Apa salah sebagai apa coach? Aduh, kali ikut ya. Ini ada pen lewat ada Pak. Waktu itu sampai Pak, kok lali mau balik Pak. Aduh. Gimana nih Bu Eli? Apa kok Pak? Minta pendapat buat Ibu Eli lo, buat Seleti gimana solusinya? Atau berdua aja? Nah, Pak Jip katanya kondisi jaringannya apa bermasalah. Baca Pak, Mas, Pak salah Pak, beko waktu abilo Pak. Nah, dapet awak nilai do Pak. Ya kita mulai aja sih. Iya Pak, silakan Pak. Nah, 2 kali jadi ikut, nah masalah nah. Nggak ada Pak. Ya. Bella, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Lucy hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Sehat? Sehat Pak. Ya. Namun sedikit itu kepalanya rasanya berat nih Pak hari ini. Apa permasalahan Bu Lucy yang Bu Lucy rasakan hari ini? Tolong ceritakan, ada apa salah kira-kira? Iya Pak, di dalam kelas ada seorang anak Pak, yang satu orang ini yang hampir setiap harinya diingatkan terus mengerjakan tugas kayak latihan di sekolah gitu Pak. Dia enggak konsentrasi, enggak fokus dalam belajar Pak. Iya, iya. Oh iya, iya. Bu Lucy, berarti anak ini tidak fokus ya, intinya Bu Lucy ya? Iya, tidak fokus dalam belajar. Berarti dari permasalahan ini Bu Lucy rasa nyaman gitu? Iya, enggak nyaman Pak, karena hanya satu orang ini yang rasanya hampir setiap hari ditegur, dinasehati, tapi enggak juga berubah. Dan saya juga bingung, padahal saya sebagai seorang guru memperhatikan semuanya dengan sama. Baik itu yang sering aktif, enggak aktif, saya tetap memberikan semangat juga, motivasi Pak. Cuma yang satu ini enggak pernah. Jadi saya juga bingung bagaimana menghadapinya gitu. Kalau waktunya latihan itu ada misalnya 15 menit, orang udah selesai, adik di latihan. Iya, Itu iya. Pak. Oh iya, iya Bu Lucy. Kira-kira dalam beberapa hari ke depan, apa yang akan Ibu Lucy lakukan untuk memperbaiki kondisi ini? Ya, saya sudah mencoba Pak, ya memberikan mungkin waktu agak sedikit lebih kepada anak ini, terus selalu mengingatkan dia, ya saya setiap saat berjalan dari kelompok satu ke kelompok yang lain begitu Pak. Paling lama pas di kelompoknya, paling lama saya berdiri dekat dia, menunggukan dia tuh untuk mengerjakan latihan Pak. Iya. Oh gitu. Itu udah Ibu Lucy lakukan dalam berapa minggu ini Bu Lucy ya? Iya, saya udah coba lakukan seperti itu Pak. Dari berapa hal yang Ibu Lucy lakukan tadi,
hal mana yang menjadi prioritas yang akan Ibu Lucy lakukan terlebih dahulu? Ya, saya mencoba untuk dia lebih fokus ke belajarnya ini, Pak. Jadi konsentrasinya itu harus penuh, tidak terpecah-pecah karena hal yang mungkin sifatnya yang membuat dia itu bermain-main. Saya ingin memfokuskan dia dulu, Pak, dalam belajarnya di sekolah. Gimana dukungan dari orang tua terhadap anak ini dalam proses belajarnya? Ya, kebetulan orang tuanya waktu itu bersedia datang, sudah datang di sekolah. Saya sudah sampaikan bahwa perkembangan cara belajarnya seperti ini. Terus mohon bantuan orang tuanya di rumah untuk mengarahkannya lagi, Pak. Karena kalau hanya saya sendiri yang bekerja tentu tidak bisa di rumah dengan menerapkan cara belajarnya yang seperti apa begitu, Pak. Dan alhamdulillah orang tuanya bersedia, Pak, untuk melakukan hal seperti itu. Mungkin mengingatkan tugasnya, mungkin dalam menulisnya sudah diingatkan sama orang tuanya. Orang tuanya mau, Pak, dan terbuka juga dalam menerima apa yang disampaikan begitu, Pak. Iya, berarti orang tuanya mendukung untuk kebaikan anaknya, Bu Lucy ya? Iya, Pak. Alhamdulillah orang tuanya cukup mendukung dan selalu itu paling agak seminggu atau berapa hari nanti orang tuanya memantau lagi, Pak, apakah ada perkembangan atau tidak begitu, Pak. Iya. Oh iya. Kalau orang tua kan sudah mendukung. Bagaimana pihak sekolah yang mendukung atau tidak terhadap masalah ini? Ya, waktu itu coba sampaikan dengan kawan guru yang lain, Pak, dan sudah sampai kepada Ibu Kepala teman-teman itu memberikan solusinya ya mungkin Bu Lucy lebih memperhatikan dia, terus lagi mungkin ada berikan tambahan jam di luar jam pelajaran yang biasanya begitu atau pulang sekolah memberikan waktu untuk anak ini untuk lebih bisa memahami pelajaran, Pak. Dan alhamdulillah juga kepala sekolah juga mendukung, silakan lakukan pendekatan yang terbaik untuk siswa tersebut. Karena kita harapkan anak ini juga mampu dia berkembang sesuai dengan apa yang ingin dia capai begitu, Pak. Oh iya. Baik-baik. Kalau mendukung itu kan pihak dari orang tua sudah, Ya, dari sekolah sudah. sudah, Kira Pak. yang menghambat dulu sih dalam permasalahan ini. Kira ada apa? Ada kira? Hambatannya cuman dirasa kemauan anak ini yang masih kurang, Pak. Karena Oh. dia mungkin nggak dia pikirannya terbayang main kayak gitu, Pak. Jadi dia pengen main aja. Kalau pintu itu terbuka, ada pandangannya arah ke pintu aja gitu, Pak. Jadi sekarang pintu itu ditutup aja gitu. Takut konsentrasi anak ini pecah gitu, Pak. Karena di tempat di kelas itu kan perlintasan jalan gitu istilahnya anak-anak yang lain bisa lewat gitu Pak ya, orang-orang tua bisa lewat mondar-mandir karena pas posisi di kelas itu bagian samping itu ada pintu kecil, ada untuk keluar dari lingkungan sekolah, begitu. Kalau dari gerbang depan kan sudah ditutup tuh Pak, pintu kecil di belakang ini Pak. Jadi kalau pintu kelas itu terbuka, otomatis dia nanti dia penglihatannya arah ke situ aja Pak, keluar gitu. Iya, Jadi iya, iya. terkadang perhatikan itu Pak sama 5-10 menit dia ada ndak dia kerjakan gitu. Kadang dia bermenung lihatnya arah ke situ, tapi pandangan dia kosong ke kita gitu, pandangannya ke situ, kadang tepuk tangan di depan dia, kenapa benung?" Kayak gitu, Pak. Dia kaget, "Kenapa Iya, ndak iya. dikerjakan?" Tuh dia udah pura-pura mau nulis aja, Pak, kayak gitu terus, Pak. Jadi setiap saat diingatkan terus, kadang berdiri dekat dia, baru dia kerjakan gitu, Pak. Iya, iya. Berarti usaha Bu Lucy sudah maksimal ya dilakukan ya Bu Lucy ya? Iya, Pak. Ya, bagus Bu Lucy, bagus sekali. Saya senang dengan hasil diskusi kita hari ini. Lalu komitmen apa yang akan Bu Lucy lakukan untuk merencanakan rencana aksi? Ya, komitmen yang akan saya laksanakan, Pak, tentu saya ingin membantu anak ini supaya dia ke depannya berhasil, walaupun nanti bukan saya tidak
mengarahkannya, tapi dia sudah bisa tahu, oh ini loh tugasnya, kewajibannya di sekolah yang mesti dia penuhi, begitu Pak. Saya hanya nanti tinggal melihat, memantau, begitu. Dan memberikan petunjuk yang rasanya nanti kalau seandainya dia lengah lagi, saya betulkan lagi, begitu Pak. Oh ya. Nah, Bu Lucy, ini ide yang baik sekali Bu Lucy lakukan. Pasti bisa menyelesaikan ketidaknyamanan terhadap anak ini yang bermasalah di sekolah, Bu Lucy. Apa Bu Lucy senang hari ini? Iya Pak. Alhamdulillah senang Pak, sudah lega karena ada beban tadi. Sekarang sudah mulai berkurang karena sudah sedikit bercerita dengan Bapak, mendapatkan solusinya. Alhamdulillah sudah terbuka Pak, dan beban saya sudah mulai berkurang. Mudah-mudahan ke depannya saya bisa memberikan yang terbaik gitu Pak. Iya, terima kasih Bu Lucy. Semoga komitmen yang Bu Lucy lakukan akan berjalan dengan baik, didukung oleh pihak sekolah, orang tua. Ya, terima kasih Bu Lucy. Selamat untuk beraktivitas selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti Pak Jub tidak ada lagi Bu Lucy nampaknya? Sudah selesai Bu Lucy, Pak Saf? Udah Bu, Pak Jubnya kelempar juga keluar nampaknya. Kita berdua aja sudah, lagi. beliau sudah jadi coach. Udah 2 kali jadi coachnya Bu. Pak Saf sudah 2 kali jadi coach Bu. Yang tadi Pak Jub ada keluar kelempar Bu. Jadi Pak Saf aja ganti coachnya Bu. Tadi Pak Jub sudah yang jadi Pak coach. Saf, Pak Jubnya udah jadi coach, sudah pernah jadi coach Pak Jub. Udah Bu. Baru tadi Bu, tapi terlempar keluar Bu. Nggak bisa masuk dia jaringannya. Jadi Pak Jub belum jadi coach, sudah? Setengah Bu, baru setengah Belum. jalan. Baru setengah. Nggak setengah bisa jalan, masuk Bu. lagi beliau? Enggak masuk. Terpaksa diganti 2 kali saya jadi coach. Coachnya ke Pak Jub dan coach sama Bu Lucy. Iya, keren lah. Coachnya ke Pak Saf 2 kali. Gitu. Ya, kembali ke main room ya, isi lembar refleksi yang seperti kemarin. Iya, baik Bu. Ibu. Oke, kita stop ya. Marilah masa berganti, tantangan